Pelindung tampan. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar agar Min semangat update. Terima kasih. Tahun 1549 sampai tahun 1551. Bab 1549 Red Skirt. Teman Sendaois, alih-alih Feng Mou secara lisan, aku akan membawamu ke rumah harta untuk melihatnya, Feng Qinglei setan berkata agak tertekan. Bagus. Landen Sen mengangguk segera. Setelah itu, Feng Lei Demon King membawa Landen Sen ke rumah harta karun istana 10.000 iblis. Rumah harta ini dibangun di atas tebing laut di ujung istana 10.000 setan. Medannya cukup tersembunyi. Ada gua berlubang di satu sisi tebing, dan ada penghalang di pintu masuk, yang juga memiliki fungsi menutupi mata dan mata orang dan mempertahankan. Landen Sen melirik kesadaran spiritualnya, dan dari sudut pandangnya, larangan ini cukup sederhana, dan itu bukan larangan yang kuat. Tidak heran itu akan dicuri. Ini tidak dapat disalahkan pada Raja Guntur Angin Guntur, ada beberapa pembudidaya setan yang mahir dalam formasi. Lagi pula, ini adalah sesuatu yang dikhususkan oleh biksu manusia, dan tidak buruk bahwa Raja Guntur Iblis Angin dapat menetapkan batasan yang ceroboh. Kecuali seorang biarawan di periode Yuan Ying, tidak ada yang bisa menembus ke Laut Guntur. Dan tidak ada beberapa pembudidaya primordial di Tanah Dingin Utara, sehingga Raja Guntur Angin Guntur belum waspada terhadap benteng rumah harta karun sebelumnya. Karena dia merasa bahwa kecuali seseorang telah memakan nyali hati dan macan tutul, seharusnya mustahil bagi seorang rahib manusia untuk berani menantang garis bawahnya. Siapa tahu seseorang itu sangat berani dan terlihat seperti wanita. Raja Guntur Angin Guntur melepaskan batasan di luar gua dan membawa Landen Sen ke rumah harta. Bagian luar gua terlihat seperti batu kasar, tetapi bagian dalamnya sangat mewah, penuh dengan mutiara padat, tanah dan dinding di sekitarnya juga dihiasi dengan spar yang bersinar, dan ruang dalamnya seterang hari. Di ujung gua ada gerbang emas, dan embusan emas tiran lokal mengenai wajahnya. Landen Sen sedikit penasaran, dan bertanya, Pastor Feng Lei, mengapa Anda tidak menaruh harta itu di cincin penyimpanan, tetapi di rumah harta ini? Feng Lei Raja Iblis menjawab sedikit dengan malu-malu, Feng memiliki hobi, yaitu, dia suka mengumpulkan harta dan menaruhnya di dalam perbendaharaan. Kadang-kadang dia datang untuk melihatnya seolah-olah dia mengagumi karya seni. Juga, jumlah harta yang dia kumpulkan terlalu banyak untuk masuk dalam lingkaran penyimpanan. Landen Sen terdiam, hobi Feng Lei Raja Iblis itu istimewa, dan dia tidak lagi peduli dengan hal-hal lain, langsung berkata, Bapak Feng Lei, belum terlambat, mari masuk dan lihatlah. Ini baik. Raja Guntur Angin Guntur mengangkat pembatasan di pintu dan langsung mendorong masuk. Di dalam, memang ada sederetan harta yang mempesona, spar berharga, senjata ajaib, pil, slip giok untuk latihan, dan beberapa ornamen halus. Ada cermin besar di tengah rumah harta, dingin dan dingin, memberi orang perasaan membunuh. Ini sangat tidak nyaman. Feng Lei Demon King menjepit satu jari, dan meninju kekuatan iblis ke cermin. Segera setelah itu, perasaan tidak nyaman di cermin akhirnya menghilang. Kamu tidak perlu terkejut. Ini adalah harta kuno khusus cermin api hijau, yang disempurnakan oleh para biksu manusia di zaman kuno. Cermin ini dapat menyerang semua penyusup. Di zaman kuno, umumnya digunakan sebagai penjaga gerbang atau senjata tersembunyi. Si Cai Feng mengendalikan cermin api hijau, dan cermin ini tidak akan menyerang sesama Taois. Feng Lei Demon King menjelaskan. Landen Sen sedikit mengangguk. Meskipun dia belum pernah mendengar nama King Huojing, dia juga tahu bahwa senjata ajaib yang mirip dengan King Huojing ini tidak jarang di zaman kuno. Jika Wind Thunder Demon King tidak mengendalikan cermin tadi, aku khawatir cermin itu akan menembakkan sinar cahaya biru langsung ke arahnya. Bahkan jika seorang kultivator di Naschen Soul Stage menerobos, orang yang ceroboh juga akan terluka oleh cermin api hijau. Sebenarnya, petunjuk Feng mengatakan juga terkait dengan cermin api hijau. Pencuri manusia yang masuk ke rumah harta juga diserang oleh cermin api hijau. Meskipun dia tidak melukai orang itu, ada sesuatu yang tersisa di tempat kejadian. Setelah berbicara, Feng Lei Demon King membungkuk dan menunjuk ke potongan kain kecil di ujung sudut. Landen Sen sedikit terkejut, dia mengambil sepotong kain dan melihatnya. Potongan fragmen kain ini seharusnya ditinggalkan setelah rok kasa merah dihancurkan, kemungkinan cermin api hijau yang ditempatkan di perbendaharaan menyerang jejak yang ditinggalkan oleh penyusup. Hanya sepotong gaun dan rok yang ditinggalkan oleh pelaku benar-benar tidak bisa menjadi petunjuk, paling-paling hanya dapat dinilai bahwa pelaku adalah biarawati perempuan. Rok kasa merah. Landen Sen selalu merasa bagaimana kain ini agak akrab. Sebuah kemungkinan muncul di benaknya tanpa sadar, dan Landen Sen gemetar di seluruh, berpikir bahwa dia terlalu banyak berpikir. Seharusnya tidak ada kebetulan seperti itu, kan? Teman Feng Lei, apakah ada biarawan Naschen Soul betina di tempat sejuk ini? Landen Sen bertanya langsung. Feng Lei Demon King menggelengkan kepalanya, seharusnya tidak. Bahkan jika ada pembudidaya kasual, saya tidak boleh berani datang ke Lei Hai saya untuk menemukan kesalahan.
Landen Sen terus bertanya, sudah berapa lama sejak Fellow Feng Lei belum keluar dari Laut Guntur? Feng Lei Raja Iblis menjawab, hampir 40 tahun. Landen Sen memutar-mutar kelopak matanya dan sedikit terdiam. IQ angin guntur Raja Iblis tidak terlihat bagus. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, 40 tahun telah berlalu. Mungkin ada biksu Nas Chen Sol yang baru dipromosikan. Hal ini, bukankah rekan Feng Lei terus menyelidiki? Raja Setan Feng Lei menggelengkan kepalanya dan berkata, pada waktu itu, Feng masih dalam tahap lanjut, dan tidak ada waktu untuk keluar untuk melacak siapa pencuri itu. Sampai saat ini, Feng tidak meninggalkan bea cukai. Selain itu, ada beberapa hal yang relatif hilang di rumah harta, kecuali beberapa biksu manusia. Terlepas dari pil ajaib, hanya ada lukisan kuno dan Lei Sen. Landen Sen menjadi semakin ingin tahu. Jika pihak lain benar-benar bertujuan untuk mencuri, mengapa dia hanya mengambil begitu sedikit barang? Dia tidak repot-repot berpikir terlalu banyak, dan berkata langsung kepada Feng Lei Demon King, Lei Sen terlalu penting bagi Sen. Saya ingin menyelidiki masalah ini. Tetapi jika Anda mendapatkan Lei Sen, tolong minta sesama Feng Lei untuk menyerahkan kepada saya, Sen tentu saja akan membayar hadiah yang memuaskan Feng Lei Dao. Raja Setan Feng Lei dengan tergesa-gesa melambaikan tangannya dan berkata, Pastor Sen Daois terlalu sopan. Jika Anda dapat menemukan pencuri itu, saya berterima kasih kepada Taois Sen bahwa sudah terlambat. Tidak ada hadiah yang dibutuhkan. Landen Sen menyelamatkan hidupnya, ditambah kekuatan orang ini sangat kuat sehingga Raja Guntur Angin Guntur tidak berani menegosiasikan persyaratan dengan Landen Sen. Pelacakan si pencuri diserahkan kepada Sen. Landen Sen tampak serius, dan memasukkan baju merah itu ke dalam cincin penyimpanannya. Mengenai Lei Sen, Landen Sen harus mengeluarkan orang itu. Harapan Lei Sen masih ada utuh. Rekan yang bermasalah, Tao, Sen, Raja Setan Feng Lei berkata dengan sopan. Saudara Feng Lei tidak harus sopan. Jika ini berhasil, Sen bersedia berteman dengan Anda lagi. Landen Sen tersenyum dengan tenang. Mata Feng Lei Raja Iblis menyala dan mengangguk dan berkata, oke. Brother Sen dapat mengandalkan saya. Keduanya mengobrol sebentar, dan Raja Guntur Angin Guntur meminta Landen Sen pergi ke aula cabang halaman untuk minum-minum. Beberapa jam kemudian, Landen Sen meninggalkan Tentousan Demon's Palace. Melewati daerah badai petir, kembali ke Tanah Dingin Utara. Tanpa memikirkannya, ia harus dilacak dari Tanah Liang Utara terlebih dahulu. Mampu memasuki lautan guntur dan mendobrak masuk ke rumah harta karun Istana Setan 10.000 menunjukkan bahwa biksu wanita yang melakukan kejahatan harus memiliki basis kultivasi dari periode Yuan Ying. Hal ini tidak sulit dilacak. Jumlah biksu wanita di panggung Yuan Ying sangat kecil, dan itu adalah masalah besar bahwa dia akan datang ke pintu satu persatu. Bab 1550 Forgotten Valley Lord. Landen Sen merenung sejenak, dan kemudian terbang menuju Gunung Jinxia, Tanah Liang Utara. Saya ingat beberapa dekade yang lalu, Landen Sen, untuk Yu Yang Leijing kecil, membantu keluarga Zhu dari Gunung Jinxia menghancurkan keluarga Li yang menduduki Gunung Jinxia pada waktu itu, dan memiliki sedikit persahabatan dengan Zurong, leluhur keluarga Zhu. Lebih dari 50 tahun yang lalu Landen Sen meninggalkan Tanah Liang Utara terakhir kali. Jika Anda ingin menemukan petunjuk langkah demi langkah, Anda harus terlebih dahulu meminta keluarga Beku setempat untuk dipercaya. Gunung Jinxia terletak di barat Tanah Dingin Utara, membentang ribuan mil, menempati vena spiritual yang besar, dengan lingkungan yang tenang, dan 4 musim seperti musim semi, tempat yang diberkati dengan bunga-bunga indah. Setelah Landen Sen menghancurkan keluarga Li lebih dari 50 tahun yang lalu, Gunung Jinxia diduduki oleh keluarga Zhu. Patut disebutkan bahwa 10 tahun yang lalu, Zurong, leluhur keluarga Zhu, menembus tahap akhir pembentukan dan kekuatan keluarga Zhu meningkat tajam dan menjadi keluarga terkenal di Tanah Liang Utara. Tanah Beil yang berbeda dari pedalaman benua Yunjian, ada beberapa sekte Siuxian di sini, dan kebanyakan dari mereka adalah keluarga Siuxian kecil dan menengah. Ternyata sekte budidaya terbesar di Liang Utara adalah Gunung Wanyu. Kemudian, karena kematian Grandmaster Gong Sun Yang dan Master Sui Jing, kekuatan Gunung Wanyu turun tajam dan akhirnya runtuh karena perselisihan sipil. Karena orang Donglin menyerbu benua Yunjian, sejumlah besar pasukan sekte kecil dan menengah di bagian utara Yunjian, serta puluhan ribu perbaikan biasa melarikan diri ke Tanah Liang Utara, menyebabkan Tanah Liang Utara menjadi kacau. Kecuali untuk beberapa keluarga kuat asli, sisa keluarga kecil dan menengah di Tanah Liang Utara pada dasarnya tidak berakhir dengan baik, dan kebanyakan dari mereka diserang oleh pasukan luar. Keluarga Zhu cukup kuat dan nyaris tidak melindungi wilayah keluarga. Hari ini hanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada leluhur keluarga itu yang berusia 400 tahun, dan ada lampu dan hiasan di mana-mana di Gunung Jinxia. Keluarga Wang berharap nenek moyang panjang umur. Keluarga Cheng berharap nenek moyang keluarga memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Budidaya surong pada tahap akhir pembentukan dan dianggap sebagai orang dengan wajah di Tanah Liang Utara, dan ada banyak keluarga besar yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut.
Sebuah pesta ulang tahun diadakan di aula utama keluarga Zhu. Surong, leluhur keluarga Zhu, duduk di kursi naga emas tepat di atas, dengan wajah merah, bangkit dan mengucapkan beberapa kata sopan. Para tamu duduk bersama, makan dan minum, dan meja makan dipenuhi dengan semua jenis makanan lezat, anggur dan buah. Tepat ketika semua orang makan dengan benar, sinar cahaya tiba-tiba jatuh di balai keluarga Zhu, kecepatan seperti hantu. Seorang pria muda berpakaian putih berjalan perlahan ke aula, matanya seperti bintang, punggungnya seperti pedang, dan tekanan spiritual yang besar menyapu aula. Mendesis. Semua orang mengambil napas dalam-dalam, dan semua mata mereka terfokus pada pria muda berpakaian putih yang berjalan ke aula. Aula yang tertawa dan mengobrol sekarang tenang. Napas pria muda ini terlalu kuat untuk membuat orang memandang lurus, seolah-olah tatapan di matanya bisa membuat orang jatuh ke dalam gudang es. Yuan. Biksu panggung Yuan Ying. Saya tidak tahu siapa yang berseru dengan suara rendah, seluruh aula sunyi, dan jarum yang jatuh terdengar. Semua orang memandang pemuda berpakaian putih dengan ngeri. Di tempat sejuk utara, para penggarap panggung Yuan Ying benar-benar ada seperti dewa, dan jumlahnya sangat langka. Bagaimana mungkin seorang biarawan dari periode Yuan Ying datang ke pesta ulang tahun yang baik ini? Surong seharusnya tidak begitu luar biasa, dia bisa membangun persahabatan dengan para biarawan Yuan Yingqi. Sudah lama sejak aku melihat Dao Su, aku mengganggu perjamuan ulang tahunmu hari ini, tetapi apakah kamu masih mengenal Sen? Landen Sen bertanya dengan tenang. Suara itu tidak keras, tetapi mengejutkan. Surong menatap Landen Sen, bagaimana dia bisa melupakannya. Pada awalnya, Landen Sen yang membantu mereka menghancurkan keluarga Li, Landen Sen membunuh begitu banyak biksu di keluarga Li dengan kekuatannya sendiri. Surong sangat terkesan, dan dia terpesona oleh Landen Sen. Tanpa diduga, lebih dari 50 tahun kemudian, pihak lain benar-benar berhasil menembus Naschen Soul Stage. Surong sedikit tidak bisa dipercaya, tetapi dia berjalan meninggalkan kursi naga emas dan berkata dengan hormat kepada Landen Sen, Sen Dao. Oh tidak, Senior Sen datang ke sini, Gunung Jinxia saya penuh dengan kemuliaan. Saya berharap patriark, ucapan sopan akan dihindari. Hari ini, Sen melakukan kunjungan kejutan ke Gunung Jinxia ini, terutama untuk mengajukan beberapa pertanyaan sederhana, kata Landen Sen tegas. Senior Sen, ini bukan tempat untuk berbicara, tolong ikuti pemuda ke aula bagian dalam. Setelah berbicara, Surong membawa Landen Sen ke aula bagian dalam di belakang aula utama, dan tidak peduli dengan para tamu di jamuan ulang tahun. Para biksu di masa Yuan Ying datang ke pintu, dan mereka jelas dalam sekejap. Semua orang di aula, lihat aku dan aku lihat kamu, semuanya menunjukkan ekspresi ngeri, aku tidak menyangka Surong benar-benar memiliki persimpangan dengan biksu Yuan Yingqi. Jika masalah ini menyebar, saya harap keluarga akan menjadi NB. Aula bagian dalam. Landen Sen dan Surong duduk mengelilingi meja batu giok, dan Surong menuangkan secangkir teh spiritual dengan hormat, dan dengan sungguh-sungguh berkata, Senior Sen hanya berbicara, dan pemuda itu tahu segalanya. Landen Sen menyeruput teh spiritual, dan berkata langsung ke titik, Sen ingin bertanya kepada Anda berapa banyak biarawan dari tahap Yuan Ying ada di tempat sejuk utara ini. Penanam biasa di Naschen Soul Stage mungkin tidak muncul di mata publik, dan meminta para penanam tingkat rendah itu akan menyebabkan Landen Sen salah menilai. Surong masih terkenal di Tanah Liang Utara, jadi dia harus aman. Surong mengangkat alisnya dan menjawab, Senior Sen, ketika Anda meninggalkan Tanah Liang Utara lebih dari 50 tahun yang lalu, tidak ada biarawan usia Yuan Ying di sini, kecuali untuk Guntur Jiao yang berubah dari Lei Hai. Tetapi di 10 tahun yang lalu, beberapa biksu dari periode Yuan Ying dipromosikan di Tanah Liang Utara, dan 5 atau 6 tahun yang lalu, orang Donglin menyerbu benua Yunjian, dan 2 biksu dari periode Yuan Ying datang ke Tanah Liang Utara. Seharusnya ada 4 atau 5 biksu Yuan Ying di negeri ini. Landen Sen bertanya, jadi, apakah ada biksu primordial perempuan? Surong segera menjawab, ada seorang saudari perempuan di zaman Yuan Ying yang dipromosikan 10 tahun yang lalu di Tanah Liang Utara. Namanya tidak diketahui. Penanam perempuan masih merupakan tokoh terkenal di Tanah Liang Utara dan memiliki gelombang pengaruh yang besar. Lembah Wangyu, di gunung yang tenang di sebelah timur adalah kekuatan terbesar kedua di Tanah Liang Utara. Namun, ini adalah pendahulu yang mengaku sebagai biksu laki-laki. Sangat sedikit orang yang tahu identitasnya sebagai biksu perempuan dan mengaku sebagai pemilik lembah Lupa Valley. Lupakan Tuan Lembah. Landen Sen mengerutkan kening dan terus bertanya, apakah Anda tahu banyak tentang orang ini? Surong berkata dengan malu-malu, memang benar keluarga Zhu saya adalah keluarga yang terikat dengan Wang Yugu, dan hanya kepala beberapa keluarga besar yang tahu bahwa Lord Gu adalah seorang wanita. Lord Gu sangat misterius, hampir tidak pernah setelah muncul di depan orang luar, hanya ini yang diketahui lelaki tua kecil itu. Mata Landen Sen berbinar dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, oke, Sen tidak menemukan orang yang salah. Saya berharap sesama pengikut Tao dapat memberi Anda peta Yushan, saya pribadi akan mengunjungi Valley Master of Forgotten Valley.
Surong tidak berani menolak, jadi dia memberi Landen Sen salinan peta Yushan, berdoa dalam hatinya bahwa Landen Sen tidak mencari masalah. Setelah mendapatkan peta, Landen Sen meninggalkan rumah Zhu, berubah menjadi bentuk Lei Peng, dan terbang ke gunung yang tenang di sebelah timur tanah Liang Utara. Bab 1551 Are You Taunting This Girl? Daerah Beiliang tidak besar, dan hanya perlu beberapa jam untuk melakukan perjalanan dari barat ke timur dengan kecepatan melarikan diri Landen Sen. Sekitar 1 jam kemudian, Landen Sen tiba di Yushan. Gunung yang tenang membentang ribuan mil, langsung ke langit, dan mengalir melalui 3 urat spiritual. Kelima elemen ini sangat penuh dengan energi spiritual. Ini adalah harta geomantik yang langka di tanah Liang Utara. Selama penerbangan, Landen Sen membaca peta sekali dan sudah akrab dengan topografi Yushan. Wang Yugu adalah sebuah lembah di pusat Yushan, sekitar 100 mil panjangnya dan merupakan tempat di mana 3 urat spiritual Yushan bertemu. 5 elemen aura adalah yang paling berlimpah, dan dapat dikatakan sebagai tempat yang sangat baik untuk berlatih. Tidak lama kemudian, Landen Sen terbang ke langit di atas lembah Wangyu, dan menemukan bahwa sederetan hantu yang kuat telah ditanam di tempat ini, seperti awan berwarna-warni, menyelimuti seluruh lembah. Landen Sen bisa melihat bahwa kekuatan pertahanan formasi pantom ini tidak buruk, dan dia bisa mengerahkan level formasi pantom ini. Dia tidak bisa berpikir bahwa penguasa lembah lupa begitu mahir dalam formasi. Lagi pula, ini adalah situs orang lain. Landen Sen bermaksud memberi sedikit sisi lain kepada pihak lain, dan tidak secara langsung menyerang jajaran hantu. Dia mengangkat suaranya dan berteriak, "Aku punya sesuatu untuk mengunjungi Tuan Wang Yugu, bisakah kamu keluar untuk memberikan komentar?" Teriakan itu seperti suara guntur, mengalir turun dari udara, mengguncang seluruh lembah dengan raungan dan mengguncang gunung. Tidak lama kemudian, sebuah suara berat datang dari Wang Yugu, dan dia menjawab, "Saya benar-benar minta maaf karena tidak bisa keluar untuk bertemu dengan sesama pengikut Tao. Saya masih mundur pada saat ini, dan tidak nyaman untuk keluar untuk melihat orang-orang pada saat-saat penting, silakan kembali." Suara ini terdengar seperti suara pria, Landen Sen mengerutkan kening, mungkin pihak lain mengubah suaranya dengan sengaja. Pemilik suara itu jelas seorang kultivator panggung Yuanying, dan hanya mungkin pemilik lembah itu adalah lembah lupa. Bagaimanapun, Landen Sen tidak akan melepaskan jejak kemungkinan, katanya dengan wajah cemberut, "Teman-teman Daois tidak perlu panik, saya hanya datang untuk meminta beberapa rekan Daois untuk beberapa hal, dan saya tidak bermaksud menyinggung mereka. Keduanya adalah biksu periode Yuanying, Dao Anda bahkan tidak akan memberi saya wajah ini, kan?" Landen Sen awalnya berpikir bahwa master lembah yang telah melupakan lembah tidak akan memberinya muka, tetapi dia tidak tahu bahwa kalimat berikutnya dari pihak lain membuatnya tak terduga. "Jangan repot-repot dengan lidahmu. Marga itu adalah Liu, kamu tidak perlu menguji pemilik lembah, aku tidak akan keluar untuk melihatmu." Pemilik lembah Wang Yugu tiba-tiba mengeluarkan suara marah. Landen Sen tertegun sejenak, dan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah sesama pengikut Tao melakukan kesalahan? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Apa kamu tidak mengerti? Jangan ganggu aku." Pihak lain marah. "Sial, ada apa dengan orang ini?" Wajah Landen Sen tiba-tiba menjadi suram. Dia merasa dia sudah sangat sopan. Karena pihak lain tidak terlalu sering bertatap muka, dia tidak repot-repot lagi untuk memperlihatkan wajahnya. Dia berkata dengan dingin, "Sen hanya memiliki hal-hal penting untuk dikonfirmasikan. Karena sesama Tao itu sangat kasar, maka jangan salahkan anak ini karena bersikap kasar." Setelah berbicara, Landen Sen melakukan 9 perubahan roh darah, dan segera berubah menjadi Great Mountain Great Ape setinggi 1000 meter, dan bukit kristal es berputar dengan kecepatan tinggi di telapak tangan kanan kera besar. Karena orang ini tidak melihat dirinya sendiri, Landen Sen harus menggunakan kekerasan untuk memaksanya keluar untuk melihat dirinya sendiri. Mengaum. Kera besar mengeluarkan raungan, dan gunung Bingpo di telapak tangannya naik ke ketinggian 1000 meter, dan cahaya dingin ada di mana-mana. Kera besar mengambil gunung Bingpo dan menabrak langsung ke arah pembatasan arai hantu di luar lembah Wangyu. Ledakan. Ada ledakan memekakkan telinga, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya dibuka di tanah. Udara dingin yang berasal dari Gunung Bingpo memenuhi daerah sekitarnya, dan hutan-hutan di pegunungan ditutupi oleh es. Dengan satu pukulan, lapisan awan berwarna-warni yang ditutupi oleh lembah lupa hampir hancur terbuka. Setelah terang dan gelap, susunan magis nyaris tidak berhasil menahan pukulan mengejutkan kera raksasa, nyaris runtuh. "Oh, formasi hantu kamu memiliki kekuatan pertahanan yang baik. Bisakah kamu memblokir pukulan penuh pemuda ini? Tapi itu hanya satu pukulan. Jika kamu masih tidak keluar, anak muda saya akan membuat pukulan lain, dan kamu akan dapat menghancurkan ilusi yang menarik ini." Arai. Kera besar itu menyeringai. "Berhenti bertarung." Pemilik lembah Wang Yugu telah mengenali identitas Landen Sen, dan dia mengucapkan seruan lembut karena dia malu dan marah. Segera setelah itu, cahaya putih melonjak ke langit, melewati batasan, dan terbang ke udara, di mana itu adalah biarawati wanita.
Landen Sen mengarahkan pandangannya pada saudari perempuan itu. Kultivator perempuan ini mengenakan gaun merah yang indah, kulitnya seputih salju, fitur wajahnya sangat halus, wajahnya cantik, sosoknya tinggi, temperamennya dingin, dan ia memiliki sentuhan dingin. Hua. Selin Hua, mengapa kamu? Landen Sen segera kembali ke tubuhnya, matanya melebar, dengan ekspresi tidak percaya. Wajah cantik Selin Hua juga kusam untuk waktu yang lama, dan butuh waktu lama untuk menggigit giginya dan bertanya, Sen. Landen Sen, kamu tidak dikejar dan dibunuh oleh orang-orang Donglin. Mengapa kamu datang ke tempat dingin utara ini? Landen Sen membeku sejenak, dan berkata, bagaimana kamu tahu bahwa aku dikejar oleh orang-orang Donglin? Saya. Wajah cantik Selin Hua sedikit tidak wajar, dan dia menoleh dan bersenandung, gadis ini pergi ke Yunjian Beilu beberapa tahun yang lalu dan mendengar tentang kamu. Namamu sangat populer di sana. Aku ingin tahu apakah kamu sulit. Landen Sen menggaruk kepalanya, Selin Hua, sudah lama sejak aku melihatmu, aku tidak berharap kamu menembus Naschen Soul Stage. Selin Hua mencibir dan berkata, sudah lama sejak aku melihatmu, mungkin seseorang telah melupakanku. Apa yang menembus Naschen Soul Stage, kultivasi dirimu sangat tinggi, datang untuk mengejek gadis ini. Selin Hua pergi ke Yunjian Beilu untuk menanyakan tentang berita Landen Sen, ketika itu, Landen Sen seharusnya berada di tahap awal Yuanying, tetapi sekarang dia telah menembus tahap tengah Yuanying. Bukannya saya tidak bisa percaya ketika saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan saya tidak tahu bagaimana orang ini berlatih. Mampu menembus tahap tengah Yuanying dalam waktu yang begitu singkat, kecepatan kultivasi Landen Sen melebihi imajinasinya. Selin Hua, jangan bercanda, lagi pula kita juga berteman, jangan memalingkan wajahmu dan menyangkal orang, kata Landen Sen sedikit tertekan. Sen, siapa yang berteman denganmu? Jejak dendam dan amarah melintas di mata indah Selin Hua. Ada hal-hal tertentu yang dia tidak pernah lupa. Pada awalnya, Selin Hua dan Landen Sen berteleportasi ke Tanah Liang Utara bersama-sama. Karena pengaruh susunan teleportasi jarak jauh, tempat teleportasi Landen Sen dan Selin Hua menyimpang. Selin Hua telah mencari keberadaan Landen Sen selama beberapa tahun, hanya untuk mengetahui bahwa Landen Sen sudah meninggalkan Tanah Liang Utara. Dia pikir Landen Sen akan datang untuk melihat dirinya sendiri, tetapi dia tidak mengira pria ini begitu tidak berperasaan sehingga dia akan pergi tanpa menyapa, yang membuat Selin Hua sangat sedih. Dia adalah seorang wanita dengan harga diri yang tinggi. Landen Sen meninggalkannya, dan dia tidak memiliki wajah untuk mencari Landen Sen lagi, jadi dia berlatih dengan damai di Tanah Dingin Utara. Kecakapan Selin Hua sangat baik, dan Landen Sen tidak perlu menjadi buruk, tetapi beberapa peluang lebih rendah dari Landen Sen. 10 tahun yang lalu, dia berhasil memadatkan Naschen Soul di tempat sejuk utara. Mentalitas Selin Hua juga sedikit berubah setelah kekuatannya meningkat, dia merasa bahwa alasan mengapa Landen Sen meninggalkannya pada awalnya mungkin karena dia tidak ingin menyakitinya. Kemudian, Selin Hua merasa bahwa dia telah berhasil menembus Naschen Soul Stage, dan bahwa Liang Utara tidak dapat mempertahankannya, jadi dia ingin melakukan perjalanan ke benua lain dan menanyakan ke... Kemudian, Selin Hua merasa bahwa dia telah berhasil menembus Naschen Soul Stage, dan bahwa Liang Utara tidak dapat mempertahankannya, jadi dia ingin melakukan perjalanan ke benua lain dan menanyakan keberadaan Landen Sen.